Halo, perkenalkan nama saya Desi Karniani Tias. Saya berasal dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Bogor. Di sini saya berada di kelas 10. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang telah saya baca dengan berjudul Harga Diri Remaja. Dalam rangka mengikuti lomba bertutur pelajar Jawa Barat Istimewa. Dengan tema Perspektif Literasi Digital Generasi Z. Selamat menyaksikan. Judul buku yang saya baca adalah Harga Diri Remaja. Penulis buku Dr. Pat Palmer dan Melissa Alberti Frohner. Penerbitnya PT Alex Media Koputindo. Tahun terbit 2015. Jumlah halaman 101 halaman. ISBN 979 20 41 53 dan 2. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk mengenal diri kita sendiri sehingga mampu menjaga diri kita agar tidak mudah dijatuhkan oleh orang lain. Apabila kita mampu mengenal diri kita sendiri, kita juga akan dapat kepercayaan diri. Jika kita juga sudah dapat kepercayaan diri, kita juga bisa untuk menentukan pilihan yang baik ke depannya. Saat di tengah perjalanan, kita menemukan rintangan yang berat, kita juga bisa menghadapinya. Di dalam hidup yang serba simpel ini, generasi Z sangat tentang dalam menemukan kepercayaan diri sehingga banyak generasi Z yang tidak mampu menyelesaikan berbagai rintangan hidup. Padahal di masa yang serba cepat ini, semua sudah bisa dilakukan oleh teknologi. Kemajuan teknologi seharusnya mampu membuat generasi Z lebih bijak dalam menghadapi pilihan hidup. Buku Harga Diri Remaja ini mampu mengajarkan generasi Z untuk menjaga diri agar tidak mudah dijatuhkan atau diremehkan oleh orang lain, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Memang betul, masa remaja memang masa yang membahagiakan. Kamu diberikan peluang lebih banyak untuk mengatur hidupmu dengan menggunakan hal-hal positif dan hal-hal baik. Melalui buku ini, kita dapat diajarkan untuk melalui masa remaja dengan melakukan hal-hal positif dan hal-hal baik. Perbanyak hal-hal positif dan hal-hal baik, hidupmu juga akan lebih berwarna dan bermakna. Jika hidupmu lebih berwarna dan bermakna, juga hidupmu akan lebih berkesan. Jika kamu mengetahui arah hidup kamu, kemungkinan besar apa yang ingin kamu dapatkan dalam hidup, kita akan lebih mudah dicapainya. Buku ini mengajarkan kita mempunyai untuk rencana hidup. Mempunyai rencana hidup adalah salah satu generasi Z mampu menghadapi kehidupan. Saat ini, generasi Z selalu berpikir dengan matang. Betul bukan? Kita mampu melihat dengan mata terbuka bahwa Gen Z di era literasi digital lebih matang dalam mengambil keputusan dan memiliki rencana hidup. Baik rencana hidup jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam menyusun rencana hidup tersebut, generasi Z ini tidak kesulitan dalam menerima diri sendiri. Berkembang informasi di dunia nyata membuat generasi Z sudah selalu melakukan yang terbaik dalam hidup. Generasi Z mampu bersyukur dan menyayangi diri sendiri, sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh buku ini. Berkembang di media sosial. Berkembang di media sosial di era generasi Z, konten yang memuat penguatan diri membuat generasi Z mampu membangun ketingkatan kepercayaan diri. Jangan biarkan orang lain menjatuhkan harga diri kamu. Jika kamu mampu mengatakan tidak, kamu akan terbebaskan dari hal-hal yang merugikan kamu. Apalagi di masa digital ini, banyak orang memanfaatkan media sosial untuk berbuat kejahatan. Mereka berlindung di balik modus dari kata cinta. Jangan sampai karena cinta kamu merelakan masa depanmu menjadi rusak. Ingat selalu bahwa jika harga diri kamu jatuh, tidak hanya kamu yang rugi, tetapi melainkan orang lain pun juga akan rugi. Oleh karena itu, generasi Z, maka bukan hanya kamu yang jatuh dan rugi, tetapi orang lain juga. Oleh karena itu, Gen Z buku ini memberikan tips agar menjaga diri dunia maya dengan cara membuat konten yang baik dan jauh akan aksara. Buku yang sangat bagus ini memiliki kelemahan berupa tidak efektifnya kalimat. Kalimat terlihat boros dan membuat pembaca sedikit bingung. Selain itu, buku ini tidak memberikan visualisasi berwarna. Seperti yang kita tahu, generasi Z sangat menyukai hal-hal yang menarik dan simpel. Ya kan? Generasi Z membutuhkan visualisasi berwarna yang menarik agar mampu berimajinasi. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika buku ini menyajikan dengan berwarna tambahan. Sebaiknya gambar disajikan memuat warna. Di era digital sekarang ini, saya menawarkan agar produk tulisan dapat dimuat di aplikasi.
Generasi Z sangat mudah beradaptasi dengan dunia digital. Aplikasi editing seperti Canva, Wattpad, dan lain sebagainya mampu meningkatkan minat baca generasi Z. Meskipun demikian, buku ini menggunakan bahasa gaul. Penulisnya juga detail dalam memaparkan materi sehingga yang awalnya saya tidak percaya diri, sekarang sangat percaya diri untuk menggapai mimpi. Buku ini juga memberisikan bagaimana cara kita merespon orang lain baik di dunia digital ataupun di dunia nyata. Yang baik dalam bermedia sosial dan bijak dalam menghargai diri sendiri dan orang lain sehingga kita terus melangkah kebahagiaan dan kesuksesan. Permasalahan yang sering muncul pada generasi Z mengenai harga diri yaitu generasi Z selalu sensitif. Generasi Z mudah tersinggung dengan hal-hal sepele. Oleh karena itu, perkembangan literasi digital harus dibersamai dengan kecakapan generasi dalam menerima informasi. Simpulan dari buku ini adalah mengenali dirimu, sayangi dirimu, dan hargai terlebih dahulu dirimu sebelum orang lain menghargai dirimu. Jika kamu melakukan itu semua, maka kamu akan menentukan pilihan yang baik. Jika kamu membaca buku ini juga, kamu juga bisa akan merespon orang lain baik di dunia nyata maupun di dunia nyata. Saya berharap seseorang yang setelah membaca buku ini akan juga lebih menjadi mempunyai etika baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Generasi Z yang hidup di masa kini tetaplah harus memiliki nilai etika dan sopan santun. Mempertahankan harga diri adalah keharusan, namun memiliki nilai sopan santun adalah kewajiban. Ayo kita tumbuhkan rasa saling menghormati agar kita dapat terus menjaga diri sendiri dan dihargai. Kalau tidak mulai dari kita, dari siapa? Yuk, bijak berbicara, bijak bermedia untuk hidup di dunia. Sekian dari saya, terima kasih.